warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Sekarang coba kalian lihat dalam diri kalian, apakah ada teman kalian yang tidak masuk pada hari ini? Masuk. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Sekarang ibu mau tanya, kemarin kita bahas tentang apa ya? Apakah ada yang ingat? Berbeda tetap bersama itu artinya kita harus kompak, rukun, dan tidak egois ya. Iya. Kalau di rumah kita harus keluar dengan bagaimana caranya? Kalian tahu? Tidak berantem dengan adik. Ya betul. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah. Nah, kalau rumah tidak diamalkan nilai Pancasila, rumah akan terasa apa? Bertengkar kayak gitu ya, tidak rukun. Ya. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu mempunyai ice breaking. Nah, dengan nada pelangi-pelangi, apakah kalian sudah tahu nada pelangi-pelangi? Contohkan terlebih dahulu, nanti kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Nilai Pancasila itu ada 5. Sila yang pertama, menganut agama. Sila yang kedua, salinglah menolong. Sila yang ketiga, cinta tanah air. Sila yang keempat, itu musyawarah. Sila yang kelima, bersikaplah adil. Ayo kawan-kawan, marilah amankan di dalam kehidupan sehari-hari. Sudah ngerti anak-anak? Sudah. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Nilai Pancasila itu ada 5. Sila yang pertama, menganut agama. Sila yang kedua, saling menolong. Sila yang ketiga, cinta tanah air. Sila yang keempat, itu musyawarah. Sila yang kelima, bersikaplah adil. Ayo marilah di dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan mempelajari isi dari Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila tidak hanya penting dipahami di sekolah atau masyarakat, tetapi juga harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah. Nah, dengan menerapkan Pancasila, suasana keluarga menjadi rukun, menyayangi, dan penuh tanggung jawab. Nah, tolong perhatikan. Di sini ada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh di rumah seperti beribadah sesuai agama masing-masing, mensyukuri nikmat Tuhan, dan berdoa sebelum atau sesudah makan. Nah, di sini ada sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh di rumah seperti menyayangi orang tua dan keluarga, menghormati dan bersikap sopan terhadap kepada orang tua, tidak mengejek anggota keluarga. Nah, yang ketiga ada persatuan Indonesia. Contohnya menjaga kerukunan keluarga, ikut bergotong royong membersihkan rumah, dan tidak membeda-bedakan saudara. Kemudian ada sila yang keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Contoh di rumah berdiskusi dengan keluarga untuk mengambil keputusan, memilih tempat hiburan bersama, menghargai pendapat semua anggota keluarga.
Kemudian ada sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya di rumah, berbagi makanan dengan adil, tidak pilih kasih, membagi tugas rumah secara seimbang. Nah, adapun manfaat menerapkan nilai Pancasila, yang pertama membuat suasana rumah lebih rukun, damai dan menyenangkan. Kemudian yang kedua, menumbuhkan sikap saling menghargai dan menyayangi anggota keluarga. Yang ketiga, membiasakan musyawarah dan kerjasama sehingga pekerjaan terasa lebih ringan. Yang keempat, menumbuhkan sikap adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima, menjadikan keluarga sebagai tempat yang penuh kasih sayang dan kebersamaan. Jadi anak-anak, nilai Pancasila itu mempunyai contoh penerapan di rumah, seperti sila yang pertama dengan berdoa, sila yang kedua dengan menyayangi keluarga, sila yang ketiga dengan menjaga kerukunan, sila yang keempat dengan musyawarah, dan sila yang kelima dengan bersikap adil. Kalau kita tidak menerapkan itu semua, rumah akan terasa kalau kita menerapkan itu semua, rumah akan terasa lebih rukun, damai, menyenangkan, dan bahagia. Mulai sekarang, ayo mulai menerapkan nilai-nilai Pancasila di rumah. Sudah paham? Sekarang lihat contoh penerapan nilai Pancasila di rumah. Coba kalian perhatikan baik-baik. Kira-kira ini mereka sedang apa ya? Diskusi. Musyawarah. Nah, sikap seperti ini sesuai dengan sila Pancasila yang keberapa? 4. Coba kalian pikir, kalau di rumah tidak, coba kalian pikir apa yang akan terjadi kalau di rumah kita tidak menunjukkan sikap saling menyayangi dan kerjasama? Apa yang terjadi? Sebentar, permusuhan. Nah, terus sekali, kalau kita tidak menerapkan, maka akan terjadi tidak kerukunan, bertengkar, dan sebagainya. Maka kita akan belajar tentang bagaimana keluarga kita akan merasa lebih rukun dan bahagia. Oke, nah sekarang ibu akan membagi kalian dalam kelompok kecil. Masing-masing kelompok akan terdiri dari 3 atau 2 orang. Nah, silakan dari Namus sampai Naklia berhitung 1 sampai 3. 1, 2, 2, 3, 2. Oke. Nah, untuk yang kelompok 1 silakan kumpul di sini. Yang kelompok 2 di tengah dan yang kelompok 3 di sini. Oke. Sekarang, kamu kelompok berapa? 2. Ya, silakan di sini. Iya. Nah, di sini akan membagikan kalian yang peserta didik. Nah, di sini kalian disuruh melengkapi tabel-tabel ini dengan potongan gambar yang sudah tersedia. Di sini ada tabel simbol. Kalian menempelkan gambar simbol-simbol Pancasila. Kemudian yang tabel yang bunyi, kalian menuliskan bunyi Pancasila. Kemudian penerapan di lingkungan rumah, kalian tempelkan gambar yang sesuai dengan simbol-simbol ini. Oke, ini kelompok 1. Kelompok 2 dan kelompok 3. Oke, ibu akan kasih kalian waktu 5 menit untuk mengerjakan dimulai dari sekarang. Ayo Namus, kenapa kamu? Tolong dibantu di teman-temannya. Ingat ya, kerjasama itu bagian dari nilai Pancasila. Loh, apa yang tidak paham? Pak, tidak harus enggak apa-apa kok. Jangan lupa ditulis nama kelompok ya, anak-anak nama kelompok sama kelasnya. Pak, harus lihat. Gak urut gak apa-apa kok. Jangan lupa ditulis nama kelompok.
permisi ya yang ini. Pas selesai waktu sudah Bu. Sini. Jangan lupa duduk sama kelompok dari kelasnya ya. Oke Bu. Sudah selesai anak-anak? Kelompok dua sudah selesai. Kelompok sudah selesai. Oke, kelompok tiga. Ini nama kelompoknya belum. Oke, sudah selesai semua anak? Sudah. Oke, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, masing-masing kelompok silakan perwakilan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ayo, kelompok dua dulu. Wah. Ayo, silakan dipresentasikan dari kelompok dua. Teman-teman, ini hasil dari kelompok 2. Tadi saya dan teman-teman itu menaruh simbol bintang yang artinya yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan di lingkungan keluarga itu seperti beribadah dan beribadah bersyukur. Terus yang simbol kedua itu gambarnya rantai yang artinya yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah itu menghormati orang tua. Yang simbol ketiga itu ada pohon beringin yang bunyinya persatuan Indonesia. Yang penerapannya menjaga kerukunan di anggota keluarga. Simbol keempat ini ada simbol kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dalam musyawaratan, perwakilan. Yang penerapan di lingkungan rumah itu berdiskusi dengan keluarga untuk mengambil keputusan. Yang simbol kelima ini ada simbol padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan di lingkungan rumah itu sebagai sosial adil kepada semua. Oke, sekian dari kelompok dua. Apakah ada tanggapan dari kelompok satu dan tiga? Sama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Sekarang kelompok satu, ayo silakan. Dari kelompok satu, setelah diskusi kita ini yang pertama simbol bintang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan di lingkungan rumah yaitu beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Terus simbol yang kedua rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan di lingkungan rumah itu menghormati orang tua. Terus simbol yang ketiga pohon beringin yang berbunyi persatuan Indonesia. Penerapan di lingkungan rumah yaitu menjaga kerukunan dan tidak bertengkar dengan anggota keluarga.
Simbol yang keempat yaitu kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan di lingkungan rumah yaitu berdiskusi dengan keluarga untuk mengambil keputusan. Dan simbol yang kelima itu padilan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan di lingkungan rumah yaitu bersikap adil pada semua anggota keluarga. Oke, sekian dari kelompok 3. Apakah ada tanggapan? Sama ya. Oke, terima kasih kelompok 3. Kelompok 1. Kasih tepuk tangan dong. Penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah dari kelompok 3. Yang pertama, simbolnya itu bintang, yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan lingkungan di rumah itu beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua, yaitu ada simbol kata, yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapannya yaitu menghormati orang tua. Yang ketiga, yaitu ada pohon beringin, bunyinya persatuan Indonesia. Penerapannya menjaga kerukunan dan tidak bertengkar dengan anggota keluarga. Dan yang ketiga, yaitu ada kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapannya berdiskusi dengan keluarga untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir, yaitu simbolnya padilan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapannya bersikap adil kepada semua keluarga. Oke. Sekian dari kelompok 3. Apakah ada tanggapan? Sama semua ya? Tangan untuk kelompok 3. Oke. Presentasi kalian sudah bagus ya anak-anak. Nah, sekarang apa yang bisa kita simpulkan dengan materi hari ini? Kita harus menerapkan Nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah. Kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah. Nah, kalau kita tidak menerapkan, apa yang akan terjadi? Betul sekali. Jadi anak-anak, kita sudah belajar tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di rumah. Nah, kalau ingat ya, Pancasila, nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah ini tidak hanya dihafalkan, tetapi harus diamalkan. Kalau kita hanya menghafal tapi tidak mengamalkan, maka keluarga kita tidak akan merasa lebih rukun dan bahagia. Oke, untuk tugas di rumah, tolong buka LKS kalian di halaman 25 untuk dikerjakan di rumah ya. Untuk membaca materi untuk pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum pembelajaran diakhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.